Perkenalkan, nama saya Niko Mangwinda Natalia, INPM 1933121218, kelas D6 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menganalisis jurnal apakah Delaware benar-benar membunuh hukum perusahaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Revlon. Apa sih itu Revlon? Nah, Revlon adalah keputusan pengambil alih dari yang tidak bisa dibatalkan dengan benar, kecuali dibingkai dalam bentuk konteks historinya. Revlon yang memiliki kuasa membentuk standar yang sempurna dengan melakukan direksi yang membutuhkan untuk memaksimalkan nilai demi keuntungan pemegang saham dalam perjualan perusahaan di atas perlindungan kepentingan pemangku lainnya. Hal ini termasuk mempertahankan independensi entitas perusahaan. Selain itu, Revlon adalah kasus pengambil alihan bermusuhan yang membatalkan pertahanan tertentu sehubung dengan lelang kompetitif untuk kontrol. Namun implikasi ini jauh lebih besar karena semua dinegosiasikan. Kesepakatan memang mengandung perangkat perlindung. Kesepakatan yang serupa di bawah Revlon ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Corwin. Apa sih itu Corwin? Corwin adalah salah satu kasus terbaru dari seri yang dimiliki semakin membatasi jangkauan doktrin Revlon. Ini bagian survei naik turunnya Revlon. Corwin dengan tegas menyatakan bahwa di mana suara pemegang saham diwajibkan menurut undang-undang seperti untuk manajer dan juga pemegang saham mengendalikan sendiri takdir melalui pemungutan suara informasi yang merupakan yang tertinggi dan terbaik bentuk demokrasi perusahaan. Corwin menimbulkan banyak kritik dan dari sebagian kecil yang baik beasiswa hukum. Nah, dari Corwin tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah doktrin ini mungkin berjalannya tidak efektif karena tujuannya untuk mengekang proses pengadilan. Dan yang kedua ada kritik telah merugikan logika internal doktrin Corwin karena menciptakan hubungan arus pendek dalam solusi pemegang saham. Nah, yang ketiga ada substansif. Suara pemegang saham dianggap benar-benar cukup melindungi kepentingan investor. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang analisis Corwin v KKR merupakan salah satu kasus dari banyak kasus yang bertujuan untuk mengurangi kesepakatan pajak dalam Mahkamah Agung yang diwakili oleh litigasi tanpa dasar. Hal ini dianggap sebagai salah satu hal yang paling banyak keputusan hukum perusahaan yang penting di tahun 2000-an. Nah, banyak komentator hukum melihat Corwin sebagai anak poster dari proses yang berkelanjutan yang telah dilabeli dengan tegas dengan ekspresi seperti Delaware's Rectors, jatuh Delaware's Death, dan juga sebagai kematian hukum perusahaan. Pandangan arus Corwin adalah kemunduran dalam perlindungan pemegang saham. Nah, dalam artikel ini menantang pandangan tersebut dari pendapatan bahwa perlindungan pemegang saham dalam revisi kesepakatan Mahkamah Agung belum tiba-tiba lenyap. Dalam ini, pertama Corwin hanya berlaku di kehadiran persyaratan seperti penggugat yang sederhana disebut dengan retinal. Di sekitar mereka persyaratan itu persetujuan dan pemegang saham tanpa persetujuan terikat untuk dapat memberikan balasan pada arah tertentu untuk pelanggaran dalam proses perjualan dan dalam adopsi perangkat perlindungan kesepakatan. Pada artikel ini juga dijelaskan secara empiris asli transaksi Foss Corwin. Selain itu, dalam artikel ini diperoleh bahwa litigasi dapat mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan di pertengahan tahun 2010-an. Kemudian mengintervensi beberapa bidang untuk dapat menampung pelanggaran.
Kemudian sebuah perubahan pada saat Delaware Mahkamah Agung dengan Corwin memberikan jalan keluar bagi terdakwa lebih awal dari litigasi. Selain itu, hal ini terjadi jika transaksi tidak tunduk pada sebuah kewajiban standar yang disetujui oleh pemungutan suara yang diinformasikan sepenuhnya. Corwin dalam hal ini dipandang sebagai pengadilan Delaware yang akhirnya menetapkan sebuah standar yang berbeda. Salah satu penawaran bidder yang tidak ada alternatif yang pernah dilakukan kepada pemegang saham. Pada dasarnya, Corwin mengangkat dasar dengan aturan yang hanya menghilangkan pengawasan ketat untuk satu penawaran jika beberapa persyaratan dipenuhi. Selain itu, dalam hal ini, kegelisahan pengadilan untuk dapat menebak penawaran penawaran adalah bisa dimengerti. Hakim diminta untuk dapat membuat expose dan juga kegigihan negara dalam sebuah transaksi yang lebih disetujui oleh para pemegang saham. Nah, hal ini termasuk ketidak mengejutkan Delaware. Pengadilan terus sibuk memerintah untuk penggugat dalam jenis kasus. Hal pertama yang tidak bisa diubah. Kemudian hal kedua adalah untuk memenuhi persyaratan pertahanan dari Corwin. Profil harus berasal dari pemegang saham yang tidak tertarik. Dalam hal ini, waktu yang akan memberitahu hakim jika persyaratan ini dianggap serius. Jika mereka menegakkan perusahaan dapat memiliki dua pilihan, yaitu tunduk pada pemungutan suara yang serius kondisinya, atau menghadapi resiko yang diadili di bawah Revlon. Dalam persyaratan ketidaktertarikan yang lebih menuntut, Corwin akan lebih bertindak sebagai peneliti default. Dalam langkah-langkah itu seharusnya diambil untuk dapat melarikan diri dari Revlon. Ketiga, sehubung dengan persyaratan pelaksanaan tidak masuk akal bahwa logika orang-orang kudus dan orang-orang berdosa yang menebus hukum Delaware akan menahan diri dari sanksi proses untuk yang entah bagaimana dapat dilakukan dan tidak dilibatkan pelanggaran pengguguran undang-undang. Hal ini lebih menghormati dewan. Setelah proses yang buruk, hakim mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk dapat membuktikan mereka menafsirnya persyaratan pelaksanaan dan juga persyaratan lainnya secara ketat. Nah, sekian presentasi saya mengenai materi apakah Delaware benar-benar membunuh hukum perusahaan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.